Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah anak-anak hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah dan masih tetap semangat untuk melaksanakan pembelajaran ini, yang masih tetap semangat untuk belajar dan mengirimkan tugasnya sampai hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang salah satu karya seni. Di materi kita adalah SBDP, di mana di kelas-kelas sebelumnya kamu sudah belajar bahwa karya seni itu bisa berupa macam-macam. Karya seni itu bisa berupa seni rupa, seperti melukis itu seni rupa, kemudian seni musik, seni tari, dan seni suara, dan lain sebagainya. Hari ini kita akan belajar tentang uh, seni tari yang ada di Indonesia, yaitu ragam tarian di Indonesia. Silakan dibuka bukunya halaman 52. Jadi kita akan belajar tentang seni tari, seni dalam menari. Anak-anak, setiap daerah memiliki karya tari kreasi yang berbeda-beda. Jadi setiap daerah berbeda. Kalau di Jawa berbeda, Kalimantan berbeda. Ini sesuai dengan budaya masing-masing. Di Jakarta beda. Di daerah mempunyai karya tari kreasi. Apa itu tari kreasi? Tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional. Tari tradisional itu maksudnya tari yang khas daerah, yang bersifat daerah ke daerah masing-masing. Jadi kalau tari kreasi itu sudah perkembangan dari gerak tari tradisional. Jadi sudah ada pembaharuan, tarinya itu sudah diubah, sudah dikembangkan, sudah dijadikan gerakan-gerakan yang baru, jadi yang lebih baik, yang lebih menarik. Tari kreasi tidak memiliki aturan tertentu, tidak ada aturannya, baik gerak maupun aspek lainnya yang terdapat dalam tarian. Beda dengan tari tradisional. Kalau tradisional itu ada aturannya karena berkaitan dengan budaya daerah. Kalau daerahnya budayanya seperti ini, maka tariannya harus paling tidak yang model seperti ini. Jadi berbeda-beda sesuai dengan budaya daerah masing-masing, ada aturannya. Jadi masing-masing daerah itu punya tari daerah. Jawa Timur punya tari daerah, bisa dilihat di mana, artinya di Google bisa. Tari daerah Kalimantan beda, kemudian tari daerah Jayapura beda, Sumatera beda. Jadi masing-masing kalau tari daerah itu sesuai dengan budaya daerah masing-masing, ada aturannya. Tapi kalau tari kreasi itu tidak memiliki aturan tertentu karena sudah diadakan pembaruan, sudah dibentuk dengan artinya hal-hal baru, tambah yang sesuai dengan perkembangan, dan dilakukan itu agar tarian itu lebih menarik. Apa saja jenis-jenis tari kreasi? Yang pertama, sambil lihat bukunya, ada 3 jenis-jenis tari kreasi. Itu ada 3. Tari kreasi daerah tradisional. Jadi ada kreasinya. Kreasi itu maksudnya sudah dikembangkan, tapi masih ada unsur tradisionalnya, ada unsur daerahnya. Yaitu tari yang mengalami perubahan dari tari tradisi, baik bentuk, gerak, ataupun aspek lainnya, tetapi tetap dalam konteks ciri khas dari daerah tersebut. Jadi walaupun sudah tarinya itu dikembangkan, dibentuk dengan hal yang baru, tarinya itu dimodel dengan hal-hal yang baru, tetapi masih ada aspek tradisionalnya, masih masih tidak 100% dirubah. Ada aspek daerahnya, aturan daerahnya ya. Kemudian yang kedua, tari kreasi modern, yaitu tari yang tidak memiliki aturan tertentu baik dalam bentuk, gerak maupun aspek lainnya. Nah, tari modern ini sudah bebas, tidak ada aturan tertentu, yang namanya modern. Sudah disesuaikan dengan perkembangan zaman tarinya itu. Tidak terkait, tidak terikat dengan aturan daerah. Daerah itu sudah dengan tari-tari daerah sudah bebas, namanya tari kreasi modern.
Kemudian tari kontemporer. Kontemporer itu bersifat sementara, yaitu tarian yang dibuat berdasarkan isu yang beredar pada waktu tertentu. Misalkan sekarang isunya anak-anak sedang bencana, maka dibuat tari. Kalau di Sumeneb ada tari Muang Sangkal dan lain sebagainya. Jadi apa yang sedang berkembang pada zaman sekarang, kemudian dibuat tarian. Itu namanya tari kontemporer, dibuat berdasarkan isu yang beredar pada waktu tertentu, disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kalau isunya sekarang corona, bisalah dibuat tari corona umpamanya. Jadi namanya tari kontemporer. Kemudian bentuk-bentuk karya tari kreasi, bentuk-bentuknya atau jumlah yang menari itu ada 3 juga. Pertama, tari tunggal. Tari tunggal yaitu karya tari yang digerakkan oleh seorang penari, si atari kasorang, satu orang, dinamakan tari tunggal. Yang menari satu orang dinamakan tari tunggal. Jadi kalau tunggal itu artinya satu. Kalau orang punya anak satu, maka disebut anak tunggal ya, karena situng. Maka tari juga gitu. Kalau yang menari satu, maka disebut tari tunggal. Kemudian dua, tari berpasangan, yaitu karya tari yang diperagakan oleh dua orang penari berpasangan. Berpasangan berarti dua orang. Pasangan itu artinya dua. Hanya kalau suami istri itu dinamakan pasangan karena dua, laki bini. Bupati, pasangan bupati berarti dua. Bupati dan wakil bupati. Jadi berpasangan itu artinya dua orang. Yang menari dalam hal ini yang menari dua orang. Yang selanjutnya tari kelompok, yaitu karya tari yang diperagakan oleh lebih dari dua penari. Telokan tari atau berlebih, banyak artinya. Lebih dari dua. Yang menari lebih dari dua orang maka dinamakan tari kelompok. Demikian anak pelajaran hari ini, semoga bisa bermanfaat. Maka tugas kalian hari ini adalah yang pertama, apa yang disebut dengan tari kreasi dan sebutkan macam-macamnya. Apa yang disebut dengan pertanyaan pertama, apa yang disebut dengan apa yang disebut dengan tari kreasi dan sebutkan macam-macamnya. Dua, apa perbedaan antara tari kreasi tradisional, tari kreasi kontemporer, dan tari kreasi modern? Yang ketiga, sebutkan bentuk-bentuk karya tari kreasi dan jelaskan masing-masing. Demikian hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.